Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini Ibu akan membahas soal latihan yang pertemuan terakhir yang ini ya, ada 2 soal. Di sini penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel. Sama Ibu sudah disalin ke sini soalnya supaya kita bisa langsung menulis jawabannya. Oke. Pertanyaannya adalah tentukan nilai X, Y, dan Z dari sistem persamaan linear 3 variabel berikut. Ini nomor 1. Di sini ada 3 persamaan. Kita tandai dulu aja. Ini mulai dari persamaan pertama, kemudian persamaan kedua, dan persamaan ketiga. Nah, berdasarkan prosedur yang kemarin, pertama yang kalian lakukan itu adalah eliminasi gitu ya. Ini penyelesaiannya. Jawab. Langkah yang pertama, misal kita mau mengeliminasi. Nah, sekarang kita lihat aja nih di antara ketiga persamaan ini yang nantinya bisa langsung dieliminasi itu kira-kira yang ini ya. Nah, Z dengan Z nanti kita bisa langsung eliminasi. Jadi kalian bisa eliminasi variabel Z. Eliminasi variabel Z dari persamaan 2 dan 3. Oke, itu sebetulnya bebas ya, kita mau mengeliminasi yang mana dulu, yang penting kita eliminasi salah satu variabel dari ketiga variabel yang sudah ada. Nah, eliminasi variabel Z dari persamaan 2 dan 3, kalian tulis lagi persamaan 2 dan 3, yaitu 2X min 3Y plus Z sama dengan 2, kemudian X plus Y min Z sama dengan 2. Nah, kalau koefisiennya sudah sama, kalian tinggal langsung eliminasi saja, cuman perhatikan tandanya. Ini kan beda ya, yang atas positif 1, yang bawah negatif 1. Kalau tandanya berbeda, kalian tinggal jumlahkan biar si Z ini hilang, karena mau dieliminasi gitu kan, mau dihilangkan. Jadi setelah ditambahkan 2X ditambah X jadi 3X. Ini kan 1 ya, 2X tambah 1X jadi 3X. Min 3Y ditambah Y sama dengan berapa? Kalau kalian misalnya bingung, kalian bikin kotretan di sini. Min 3Y ditambah positif 1Y gitu ya. Sama dengan berapa? Y itu kalau Y saja artinya di sini ada angka 1 gitu ya. Ini kalau dibaca, kalian punya hutang 3Y, negatif itu hutang, positif itu uang kalian. Jadi kalian punya hutang 3Y, dibayar 1Y sama kalian, artinya hutang kalian tinggal 2Y gitu ya. Berarti negatif 3Y ditambah 1Y yaitu negatif 2Y. Z ditambah min Z, punya uang 1Z, kemudian hutang 1Z, artinya si Z nya itu habis. Kemudian yang ini 2 tambah 2 sama dengan 2 ya, sama dengan 2 tambah 2 yaitu 4. Nah, artinya ini adalah persamaan keempat yang kalian punya. Kan 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian kalian harus mengeliminasi variabel Z lagi. Eliminasi variabel Z lagi. Nah, dari persamaan. Nah, tadi kan 2 dan 3 udah. Kalian boleh menggunakan 1 dan 2. Pokoknya yang belum saja salah satunya ya. 1 dan 2 boleh, atau misalnya kalian mau pakai 1 dan 3 boleh. Hasilnya akan tetap sama saja. Oke. Nah, eliminasi variabel Z dari persamaan 1 dan 2. Kalian tulis dulu persamaan satunya yang ini. 4X ditambah 2Y min 3Z sama dengan 7. Kemudian persamaan keduanya 2X min 3Y plus Z sama dengan 2. Karena mau menghilangkan variabel Z, kalian perhatikan koefisien Z-nya. Oke. Yang atas, persamaan yang atas dikali koefisien yang bawah, berarti dikali 1 gitu ya. Persamaan yang bawah itu dikali yang koefisien Z yang atas, yaitu dikali 3. Kali negatif 3 boleh, kali positif 3 saja boleh. Jadi nanti bedanya di tanda penjumlahan dan pengurangan pas kalian mengeliminasi. Itu ya, kita coba dulu lanjutkan yang ini. Nah, 4X tambah 2Y negatif 7Z sama dengan 7, kalau dikali 1 artinya tetap kan dia tidak berubah. Jadi 4X tambah 2Y
min 3Z sama dengan 7. Nah yang bawah 2X dikali 3 6X, kemudian negatif 3Y, ini negatifnya hati-hati harus dibawa ya, negatif 3Y dikali 3 negatif 9Y, kemudian positif Z dikali 3 itu positif 3Z sama dengan 2 dikali 3 yaitu 6. Nah karena kalian mau mengeliminasi yang Z, kalian perhatikan si Z dia udah sama-sama punya koefisiennya 3 cuman beda tanda, yang atas negatif yang bawah positif. Nah kalau beda tanda seperti halnya ini, kalau beda tanda dia ditambah, kalau sama tandanya misalnya negatif dengan negatif berarti dikurang, atau positif dengan positif artinya dikurang. Nah kalau tandanya berbeda ketika mengeliminasi harus kalian jumlahkan. 4X ditambah 6X berarti 10X. 2Y ditambah negatif 9Y, kalau bingung kotret di pinggirnya, 2Y ditambah negatif 9Y sama dengan, nah ini kan ada tanda yang bareng-bareng gitu ya, positif dan negatif, kalau digabung dia atau dikalikan jadi negatif gitu kan, kalau nggak ada temennya dia tetap dia jadi negatif. Nah jadi 2Y positif kali negatif, negatif 9Y sama dengan, yang positif itu kan uang kalian, si negatif hutang. Kalian punya uang 2Y, kemudian hutang kalian 9Y, berarti gimana? Si 2Y nya dibayarkan ke hutang kalian 9Y, artinya kalian masih punya hutang berapa? 7Y. Jadi negatif 7Y. Gitu ya, di sini negatif 7Y sama dengan 7 ditambah 6 13. Nah, artinya kalian punya persamaan ke-5. Nah, setelah itu kalian sudah punya persamaan ke-4 dan 5, langkah berikutnya adalah eliminasi. Nah, persamaan ke-4 dan ke-5, misalnya mau mengeliminasi variabel Y dulu boleh, variabel Z dulu boleh. Kita lihat saja ini ya. Yang ini misal ZX, kan Z udah dieliminasi ya. Oke, misal kalian mau mengeliminasi dulu variabel Y. Eliminasi variabel Y dari persamaan 4 dan 5 gitu ya. Oke, nah kalian tulis lagi persamaan 4 dan 5 nya. Persamaan 4 nya 3X min 2Y sama dengan 4, kemudian 10X min 7Y sama dengan 13. Karena yang mau dieliminasi yang Y, kalian perhatikan koefisien Y nya. Nah, persamaan yang atas dikali koefisien yang bawah yaitu 7, persamaan yang bawah dikali koefisien yang atas yaitu dikali 2. Oke. Nah, sekarang tinggal kalian kalikan persamaan pertama dulu, ini persamaan yang atas ya. 3X dikali 7 21X, negatif 2Y dikali 7 negatif 14Y sama dengan 4 dikali 7 28. Kemudian yang bawah 10X dikali 2 20X, negatif 7Y dikali 2 negatif 14Y, 13 dikali 2 sama dengan 26 gitu. Sekarang karena yang mau dieliminasi yang Y, kalian perhatikan si nilai Y ini koefisiennya sama dan tandanya juga sama, sama-sama negatif. Kalau tandanya sama artinya tinggal kalian kurangkan. 21X dikurangi 20X artinya tinggal 1X ya. Kalau 1X kalian cukup tulis X saja. Negatif 14 ya dikurang negatif 14 ya dia habis. 28 dikurangi 26 sama dengan 2 gitu ya. Nah jadi ketemu nilai X nya sama dengan 2. Nah setelah nilai X nya ketemu sama dengan 2, si X sama dengan 2 ini, oke, substitusi X sama dengan 2, nah ke salah satu persamaan yang ini. Nah misal kita mau substitusi ke persamaan yang atas ya, ini persamaan 4. Jadi substitusi X sama dengan 2 ke persamaan 4. Jadi 3X min 2Y sama dengan 4. X nya sudah ada kan, X nya sama dengan 2, jadi X nya diganti oleh 2, X nya diganti oleh 2 dikurang 2Y sama dengan 4. 3 kali 2 6 dikurangi 2Y sama dengan 4. Karena kita mau
mencari nilai Y, artinya si negatif 2Y ini harus dibiarkan sendirian di sebelah kiri, kemudian 4 taruh lagi, yang 6 ini pindahkan ke ruas kanan, positif 6 pindah ruas jadi negatif 6. Negatif 2Y sama dengan 4 dikurangi 6 negatif 2, jadi Y nya sama dengan negatif 2. Ini kan pindah ya, kalian dia pindah ruas jadi ke bawah, dibagi negatif 2, negatif 2 dibagi negatif 2, sesuatu yang sama dibagi artinya sama dengan 1, jadi ketemu Y nya sama dengan 1, X sama dengan 2, Y sama dengan 1. Nah sekarang kita mau mencari nilai Z. Nah, untuk mencari nilai Z, kalian harus kembali lagi ke 3 persamaan yang ini. Nah, lihat saja sama kalian ketiga persamaan ini yang paling sederhana yang mana, biar kalian nanti mengalihkan nilainya tidak terlalu besar. Misal kalian mau mencari nilai Z dari persamaan ketiga. Oke, persamaan ketiga itu yaitu X tambah 2Y min Z sama dengan 2. Jadi nanti substitusi X sama dengan 2 dan Y sama dengan 1. Nggak kelihatan ya. Nah, substitusi X sama dengan 2, ini kan ya, X nya sudah ketemu sama dengan 2 dan Y sama dengan 1 ke persamaan tadi, ke persamaan 3 gitu. Nah persamaan 3 kita lihat lagi, yaitu ini X tambah Y min Z sama dengan 2. Kita tulis lagi di bawah ya, X tambah Y min Z sama dengan 2. Kemudian X nya diganti oleh 2 ditambah Y nya diganti oleh 1 min Z sama dengan 2. 2 tambah 1 3 dikurangi Z sama dengan 2, karena kita mau menentukan atau mau mencari nilai Z, negatif Z nya biarkan sendirian di sebelah kiri, 2 nya taruh lagi, positif 3 pindah ruas jadi negatif 3. Negatif Z sama dengan 2 dikurangi 3 negatif 1. Jadi nanti Z nya ini sama-sama negatif, bisa dicoret ya, jadi Z nya sama dengan 1. Jadi udah ketemu ya. Nanti bisa ditulis simpunan penyelesaiannya sama dengan nilai X, Y, dan Z sedemikian sehingga si X nya berapa? Tadi 2, kemudian Y nya 1, Z nya 1 gitu ya. Nah gitu, udah selesai ini untuk yang nomor pertama. Nanti sama ibu difotokan dan sama ibu di-share di Google Classroom ya untuk pembahasannya. Nah sekarang untuk nomor 2, oke di sini aja ya. Nah nomor 2 itu, nah kita tandain aja kayak tadi ya, ini persamaan pertama, kemudian yang ini persamaan kedua, yang ini persamaan ketiga. Nah ayo kita eliminasi nilai Z lagi. Ya, jawab. Oke. Nah, untuk yang pertama eliminasi variabel Z gitu kan, kayak tadi. Eliminasi variabel Z. Nah, misal mau yang 1 sama 2 boleh. Jadi mau acak buah sekarang boleh. Dari persamaan 1 dan 2, artinya kalian nanti harus menulis dulu persamaan yang pertama, yaitu X tambah 2Y min 3Z sama dengan 1. Kemudian persamaan keduanya 2X ditambah 3Y ditambah 4Z sama dengan 19. Karena mau menghilangkan nilai yang Z, jadi kalian perhatikan koefisien Z nya, sehingga persamaan yang pertama itu dikalikan dengan koefisien Z yang bawah, yaitu dikali 4. Kemudian persamaan yang kedua ini dikalikan dengan persamaan yang kedua dikalikan dengan koefisien Z yang atas, yaitu dikali 3. Oke. Nah, sekarang persamaan yang pertama dulu, X dikali 4 yaitu 4X. Kemudian positif 2Y dikali 4 yaitu positif 8Y. Negatif 3Z dikali 4 yaitu negatif 12Z sama dengan 1 dikali 4, 4. Gitu ya. Nah, kemudian persamaan berikutnya 2X dikali 3, 6X. Kemudian
3Y dikali 3 plus 9Y, 4Z dikali 3 yaitu positif 12Z ya, sama dengan 19 dikali 3 berapa? 30, 27, 57. Nah sekarang kalian perhatikan si koefisien Z nya, dia 12, yang atas 12, kemudian yang bawah juga 12, kemudian perhatikan tandanya, karena tandanya berbeda artinya dia ditambah. 4x ditambah 6x yaitu 10x, 10x, kemudian 8y ditambah 9y itu 17y, negatif 12z ditambah 12z dia kan habis ya, sama dengan 4 ditambah 57 berarti 60 berapa? 61 ya. Ini persamaan yang tadi kan udah punya 1, 2, 3, berarti kalian punya persamaan yang keempat. Nah kemudian yang berikutnya kalian harus eliminasi lagi si variabel Z dari dua persamaan yang lainnya. Oke, jadi eliminasi variabel Z, misal mau dari 2 dan 3 dari persamaan 2 dan 3, dari 1 dan 3 juga boleh, yang pasti salah satu dari ini dan yang belum kalian eliminasi. Oke, sorry. Nah udah gitu, setelah itu persamaan kedua dan 3, persamaan keduanya itu kan ya 2x, tulis kembali, ditambah 3y ditambah 4z sama dengan 19, kemudian persamaan ketiganya adalah 3x min 2y ditambah 2z sama dengan 1. Karena mau mengeliminasi nilai z, coba kalian perhatikan koefisiensi z nya, ini 4z, ini 2z. Nah sebetulnya bisa aja kan yang atas dikali 2, kemudian yang bawah dikali 4, yang atas dikali 2 karena ini 2, yang bawah dikali 4 karena yang ini 4. Cuman kita coba ambil perkalian yang sederhananya. Ketika ini 4, yang bawah dia akan bisa menjadi 4 enggak? Bisa. Caranya apa? Caranya gimana? Yang bawah tinggal kalian kalikan dengan 2. Kalau yang bawah kalian kalikan dengan 2, artinya sini kan nanti 2z kali 2 jadi 4z, nanti sama dengan yang atas. Artinya jadi kalian nantinya tidak akan mengalikan nilai yang terlalu besar. Nah kita sederhanakan, kita coba sederhanakan, yang bawah nanti dikali 2 biar jadi 4. Nah yang atas karena dia tetap harus 4 karena yang bawahnya jadi 4 nantinya, jadi tinggal kalian kalikan 1 saja. Kita coba ya. 2x kali 1 2x, 3y dikali 1 positif 3y, 4z dikali 1 positif 4z, sama dengan 19 dikali 1 19. Nah yang bawah 3x dikali 2 6x, kemudian negatif 2y dikali 2 negatif 4y, positif 2z dikali 2 positif 2z dikali 2 positif 4z, sama dengan 1 dikali 2 2. Nah lihat ya, koefisien z nya itu sama-sama 4. Nah karena yang penting dieliminasi itu, mana yang mau dieliminasi, yang penting si koefisiennya sama, mau dikalikan berapapun itu prosesnya, yang penting prosedurnya itu betul. Memang yang paling supaya kalian tidak bingung mencari harus dikalikan berapa, memang yang paling mudah itu adalah dengan cara mengalihkan yang atas itu dikalikan dengan koefisien variabel yang akan dihilangkan yang bawahnya, kemudian yang bawah itu dikalikan koefisien yang atas. Cuman supaya nilainya nggak terlalu besar, ketika bisa dibuat lebih sederhana seperti yang eliminasi yang ini. Nah bisa juga, yang penting perkaliannya betul, kemudian prosedurnya betul, dan nanti di akhir si koefisien yang mau dihilangkan, variabel yang mau dihilangkan itu memiliki koefisien yang sama. Oke, nah sekarang kita perhatikan si z-nya, dia koefisiennya sama, kemudian tandanya juga sama, artinya kalau tandanya sama tinggal dikurangi. Oke, 2x dikurangi 6x, negatif 4x, kemudian 3y dikurangi min 4y. Nah kalau misalnya ada double tanda kemudian kalian bingung, tinggal kalian coba potret dulu di pinggirnya, yang ini ya, 3y dikurang
negatif 4Y gitu kan kalau ditulis dulu, dikotret dulu. Nah, di sini kan ada double tanda, maksudnya adalah negatif dengan negatif. Nah, negatif dengan negatif kalian coba kalikan dulu. Kalau dia ada temennya si negatif dikalikan negatif, dia akan jadi positif. Jadi ketika ditulis lagi itu penulisannya akan menjadi 3Y ditambah 4Y. Jadi sama dengan 7Y. Gitu ya. Jadi di sini positif 7Y, kemudian 4Z dikurangi 4Z habis sama dengan 19 dikurangi 2 yaitu 17. Jadi kalian punya persamaan ke-5. Nah, sekarang kita eliminasi variabel Y. Kita belurkan aja ya, yang tadi Z, kemudian sekarang yang Y. Eliminasi variabel Y dari persamaan 4 dan 5 gitu ya. Yang 4 itu kan 10X tambah 17Y sama dengan 61. Kemudian yang kelima ini min 4X ditambah 7Y sama dengan 17. Karena mau mengeliminasi yang Y, ini 17 ya, plus 17Y. Yang atas dikali koefisien yang bawah dikali koefisiennya yang atas, berarti kali 17. Oke, ini lumayan besar-besar angkanya, kita coba cek aja dulu ya. 10 kali 7 itu 70X, 17Y 17Y dikali 7 berarti berapa? 70 ditambah 49 119 ditambah 119Y sama dengan 61 kali 7 427. Wow, lumayan ya. Ini soalnya 19 1 Tadi cek lagi. Oh iya udah betul. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Min 4X dikali 17 40 28 68 min 68X 7 kali 17 berarti positif 119Y sama dengan 17 kali 17 berapa? 17 kali 17 289 289. Nah, oke, yang mau dihilangkan yang Y kan ya. Sudah sama koefisiennya yaitu 119 dan tandanya sama positif, berarti dikurangi 17X dikurangi negatif 68. Kalau ada double tanda biar nggak bingung, kalian tulis dulu di pinggirnya 70X dikurangi negatif 68X. Nah, negatif ketemu negatif kan dia jadi positif, jika ditulis kembali jadi 70X ditambah 68X. Jadi sama dengan berapa? 138X. Wow, ini ada enggak ya? 138X sama dengan 427 dikurangi 289. 17 kurang 9 8 1 11 kurang 8 3, udah dipinjam 1 3 kurang 2 138. Cantik angkanya ya. Jadi X nya sama dengan 138 dibagi 138, jadi ketemu X nya sama dengan 1. Nah, setelah ketemu X nya, biasa seperti tadi, substitusikan nilai X. Substitusi X sama dengan berapa? 1 yang ini ya, ke persamaan. Nah, berarti antara 4 dan 5. Kita lihat yang lebih sederhana aja. Kita coba ke yang 5 aja, yang ini ya. Min 4X, jadi ke persamaan 5. Tulis dulu persamaan 5-nya, yaitu ini min 4X ditambah 7Y sama dengan 17. X-nya diganti oleh 1, negatif 4 kali 1 ditambah 7Y sama dengan 17. Negatif 4 kali 1 negatif 4 ditambah 7Y sama dengan 17. Karena mau menentukan nilai Y, 7Y nya biarkan sendirian di kiri, 17 nya tulis lagi. Negatif 4 pindah ruas ke sebelah kanan jadi positif 4. Jadi 7Y sama dengan 17 tambah 4 21. Cantik lagi ya angkanya. Jadi Y nya sama dengan 21 bagi 7, Y nya sama dengan 3.
Nah, sekarang ketika kalian sudah punya nilai X dan Y, nanti substitusikan X sama dengan 1 dan Y sama dengan 3 ke persamaan antara 1, 2, 3, antara 1, 2, dan 3. Sekarang kita lihat dia yang paling sederhana yang mana? Antara 1, 2, dan 3 kita coba ke persamaan 1 aja ya. Jadi ke persamaan 1. Persamaan 1 itu adalah X tambah 2Y dikurangi 3Z sama dengan 1. Tulis dulu X tambah 2Y dikurangi 3Z sama dengan 1. X tambah 2Y dikurangi 3Z sama dengan 1. X nya diganti oleh 1 ditambah 2 kali Y nya diganti oleh 3 kurangi 3Z sama dengan 1 gitu. 1 positif 2 kali 3 positif 6 dikurangi 3Z sama dengan 1. 1 tambah 6 7 dikurangi 3Z sama dengan 1. Karena kita mau menentukan nilai Z, negatif 3Z nya dia biarkan sendirian di kiri, 1 taruh lagi, positif 7 pindah ruas ke sebelah kanan jadi negatif 7. Jadi negatif 7Z itu sama dengan 1 dikurangi 7 negatif 6. Ini ya. Jadi Z nya sama dengan negatif 6. Si negatif 3 nya pindah ruas karena ini harus Z saja. Jadi negatif 6 dibagi negatif 3, jadi nilai Z nya sama dengan negatif bagi negatif positif, 6 bagi 3 2. Oke, nanti jadi himpunan penyelesaiannya di sini aja ya. Himpunan penyelesaian habis X Y Z X Y Z sedemikian sehingga si nilai X nya sama dengan 1 gitu ya, Y nya 3, Z nya 2. Oke, selesai pembahasan latihan yang terakhir. Nanti sama ibu dikasih satu latihan lagi karena bab sistem persamaan linear 3 variabel kalian udah selesai. Setelah ini ibu kasih latihan, kalian pelajari dulu pembahasan latihan yang terakhir. Kemudian kalian ada evaluasi 1 kali lagi nanti ini supaya mempermudah kalian memahami. Setelah kalian baca videonya nanti sama ibu di share capturean atau screenshotnya dari pembahasan yang ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Nanti silakan kalian akses tugasnya di Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.